almarhumah Ibu Tenesia Tanoko. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadahan. Saat hening bagi kita semua. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusuk pelangi kasih. Habis hujan tanpa langit, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhan. Jauhkan aku putus asa, walau jalanmu gelap, berteduh kepercayaan dan langkahmu bertegar. Tuhan itu ada kasih, itulah Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Saudara terkasih, firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 8 tulisannya begini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, kematian adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Adalah sebuah kenyataan pula bahwa kematian memang mendatangkan kesedihan bagi kita. Tetapi sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah memiliki rancangan yang indah bagi kita. Allah akan memberikan kita kemampuan untuk dapat melaluinya. Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati.
Mari saudara, sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Baik ketika kami hidup maupun ketika kami telah mengakhiri perjalanan hidup kami di dunia ini. Kami percaya ketika kami lahir di dalam Kristus, maka kami pun juga akan bangkit di dalam Kristus. Ya Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Pemilik kehidupan, kami tahu bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu, kami menyediakan hati dan pikiran kami sekarang ini untuk dikuatkan oleh Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, dan bagaimana kami melalui perasaan duka kami ini dengan terus percaya kepada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 24 ayat 40 dan 44. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berkatilah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan terkhusus keluarga almarhumah Ibu Tenesia Tanoko. Dulu ketika saya masih kuliah di Jakarta, di STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, saya tinggal ngekos. Dan lazimnya mahasiswa yang ngekos, hari Sabtu itu biasanya dipakai untuk me time atau hari untuk refreshing, menghibur diri sendiri. Dan biasanya pada saat itu saya biasanya main game aja di rumah, ya. Jadi kalau hari di kosan. Jadi kalau hari Sabtu tiba itu hari ya mahasiswa tidurnya bisa bangun siang. Ya. Jadi waktu me time. Di hari Sabtu itu saya sudah planning, wah saya punya rencana nih mau main game ini. Tiba-tiba om saya datang tiba-tiba dari Bogor, tidak memberitahu, lalu ujuk-ujuk datang dan beliau mengatakan, "Tan, ayo ikut om, jalan-jalan kita cari makan, kita makan daging B2 dulu di rumah makan Manado." Lalu saya bilang, "Wah, kok om gak ngasih tahu saya sih? Saya kan belum siap-siap, ini saya belum mandi." Terus om saya bilang, "Ya biar surprise." Lalu dia melihat keadaan kamar saya yang masih berantakan. Tapi pada saat itu om datang tiba-tiba, jadi saya belum mandi. Jadi kamar juga masih kotor. Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus itu seperti datangnya tiba-tiba, tidak diminta kapan datangnya. Dan tentu ada satupun orang di dunia ini yang bisa memprediksi kedatangan Tuhan Yesus, kapan Tuhan Yesus akan datang. Sekalipun memang di dalam sejarah kekristenan di abad 19 ada orang di Amerika Serikat yang namanya William Miller. Dia meramalkan kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang mengherankan, ada saja orang-orang Kristen yang percaya kepada ramalan. Atau kalau tidak datang tanggal itu, dia tahun depannya lah, tanggal 21 Maret 1845. Dua tanggal.
Kalau tanggal 1 salah, berarti tanggal yang kedua pasti benar. Loh, dari mana dia dapat tanggal-tanggal ini? Jadi William Miller ini suka sekali dengan kitab Daniel dan kitab Wahyu yang kita tahu banyak angka-angka di situ. Dan dia menghitung-hitung angka-angka yang tertulis di dalam Alkitab dan dia temukanlah tanggal-tanggal ini yang dia katakan sebagai hari kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya kedua tanggal ini tidak terbukti. Dan para pengikut William Miller mulai menunjukkan kekecewaannya. Tetapi William Miller kemudian mengatakan begini, kali ini pasti benar, yaitu 22 Oktober 1844, tahun ini. Sabar, diberikanlah kesempatan kepada William Miller oleh para pengikutnya. Dan ketika 22 Oktober itu tiba, para pengikutnya ini sudah mempersiapkan diri. Wah, Tuhan akan datang, jadi saya mau menjual seluruh harta milik saya mau hidup kudus, dan datang menyambut Tuhan Yesus dalam ketidakpunyaan apa-apa dan ketidakterikatan pada hal-hal duniawi. Ternyata hari yang dikatakan oleh William Miller tidak juga. Dan para pengikutnya menjadi kecewa, dan di dalam sejarah kekristenan pada hari itu dikenal sebagai the Great Disappointment, atau kekecewaan terbesar dari orang-orang Kristen yang menerima janji manis dari pemimpin gerejanya bahwa Tuhan akan datang. Matius 24 ayat 36 mengatakan dengan sangat jelas kepada kita, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara, kapan Tuhan Yesus itu datang. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Ya, daripada meramal-ramal kapan Tuhan Yesus datang, Tuhan mengatakan kepada kita di ayat 42. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Itu saja pesannya, berjaga-jagalah. Saudaraku, sama halnya dengan kedatangan Tuhan Yesus kembali yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa diketahui kapan waktu pastinya. Demikian pula lah dengan kematian. Kematian tidak bisa kita prediksi kapan itu akan datang kepada kita. Semua orang pasti akan mengalami kematian itu. Tetapi kapan waktunya tidak ada orang yang tahu. Bisa seorang hari ini sehat-sehat, besok ternyata harus meninggal dunia. Bisa juga orang yang hari ini didiagnosa bahwa tidak akan hidup panjang, hanya beberapa hari saja. Ternyata dia bisa hidup bertahun-tahun lamanya. Kapan kita akan mengakhiri kehidupan ini? Saudaraku, pesan firman Tuhan sama dengan kita ketika kita belum mengalami kematian. Berjaga-jagalah. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang kepada kita. Bisa hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, tidak tahu. Tetapi berjaga-jagalah. Saudaraku, tidak bisa dipungkiri bahwa kematian adalah peristiwa yang membawa duka cita. Setiap orang yang keluarganya meninggal, pasti kita akan bersedih. Jadi kedukaan itu, peristiwa kematian itu sangat lekat dengan kesedihan dan air mata. Tetapi perlu kita sadari, di samping kematian adalah peristiwa yang membawa duka cita, bagi orang Kristen, kematian adalah peristiwa yang perlu kita sambut dan kita maknai dengan syukur dan sukacita. Bukan dalam pengertian negatif, tetapi dalam pengertian yang positif. Apa? Orang yang telah meninggal, yang kita kasih itu, kita yakini dan kita imani telah hidup bersama dengan Allah dalam kemuliaannya. Apalagi kalau orang yang meninggal dunia itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan, mengaku percaya dengan bibirnya dan hatinya. Dia pasti diselamatkan. Roma 6 ayat 8 tulisannya begini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya
bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi kalau kita yakin bahwa Tuhan Yesus juru selamat, maka kita pun juga akan hidup dan mati sama seperti Kristus dan juga dibangkitkan sama seperti Kristus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa almarhumah Ibu Tenesia adalah orang yang telah mengaku dengan mulutnya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Dan dengan demikian saya pun yakin bahwa almarhumah Ibu Tenesia diselamatkan oleh Tuhan. Ibu Tenesia telah menerima baptisan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah lahir sebagai manusia baru, terhisap dalam kehidupan Kristiani. Bukan hanya itu, Ibu Tenesia juga telah menerima perjamuan kudus. Tanda bahwa Ibu Tenesia telah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sekarang sedang berada di masa raya Paskah, memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Di Jumat Agung nanti kita akan merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dengan minum anggur dan makan roti. Ketika kita memakan roti dan meminum anggur, kita menyatu dengan Kristus yang mengorbankan darah dan dagingnya bagi kita. Dan ketika kita menyatu dengan kematiannya, maka kita pun juga akan menyatu dengan kebangkitannya. Oleh karena itu, mereka yang percaya kepada Tuhan, apalagi sudah menerima baptisan dan perjamuan kudus, percayalah bahwa mereka telah hidup dalam kemuliaan bersama-sama dengan Allah ketika mereka mengakhiri perjalanan hidup mereka di dunia. Saudaraku, beberapa kali saya melayani perjamuan kudus di rumah Ibu Lina Tanako, di mana almarhumah juga tinggal di sana. Setiap kali dilayani, saya menangkap almarhumah ini adalah sosok yang sangat antusias dan bersemangat. Apalagi kalau yang datang adalah pelayan-pelayan Tuhan dari gereja. Kesan yang saya dapat adalah Ibu Tenesia ini adalah sosok yang sangat menghargai pelayanan dan peribadahan. Kalau Ibu Tenesia adalah sosok yang bisa menghargai pelayanan dan peribadahan, saya yakin kalau Ibu Tenesia bisa mengikuti ibadah online, dia pasti akan mengikuti ibadah online itu dari awal sampai akhir, sampai selesai videonya. Pertanyaannya, apakah kita memiliki semangat yang sama juga? Kalau datang ke gereja, kita bisa tepat waktu. Pulangnya tidak bisa tepat waktu. Pulangnya bisa mungkin lebih cepat atau juga bisa lebih lambat. Kalau ibadah online, nah mulainya bisa semau-mau kita. Kita juga bisa mengukur ketahanan kita. Wah, dilihat durasi videonya 1,5 jam, cepetin bagian khotbah aja sama bagian berkat. Sehingga pada akhirnya ibadah tidak diikuti dengan lengkap. Apakah perilaku itu adalah perilaku yang menghargai ibadah? Kalau saya melihat Ibu almarhumah Ibu Tenesia, saya yakin kita bisa dimarahin, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kalau Ibu Tenesia sekarang masih sehat, dia pasti akan mengikuti ibadah itu tepat waktu dan akan menyelesaikan ibadah itu. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita lihat, anak-anak Ibu Tenesia sangat sayang kepada ibunya, perhatian sekali. Ini sudah cukup membuktikan bahwa almarhumah adalah sosok yang berhasil menumbuhkan rasa cinta dan sayang anak-anak kepada orang tua. Tentu tidak sempurna, ada saja pastinya pengalaman yang mengesalkan, menyebalkan. Tetapi toh itu bisa diterima, dan pada akhirnya anak-anak rela hati untuk memperhatikan dan menjaga ibunya.
Inilah warisan yang mesti kita pelihara juga sebagai orang-orang yang hidup. Bagaimana kita sebagai orang tua yang punya anak-anak bisa menanamkan rasa cinta anak-anak kepada orang tuanya. Alkitab seringkali mengingatkan kita, janganlah kita menanamkan luka dalam hati anak-anak kita. Karena suatu saat kelak mereka akan menjadi luka bagi kita. Kalau kita menanamkan kasih kepada anak-anak kita, maka kasihlah yang akan kita tuai kelak suatu saat nanti. Inilah yang kita lihat dari kehidupan almarhumah Ibu Tenesia. Anak-anak yang begitu mengasihi dan memperhatikannya. Sebagai anak dan sahabat-sahabatnya, semangat inilah yang mesti kita pelihara, Bapak Ibu Saudara. Kita mau membimbing anak-anak kita agar memiliki rasa cinta pada orang tuanya. Jika kita menginginkan anak kita mengasihi, ajarkanlah dan tunjukkanlah kasih itu. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bapak Ibu Saudara, kematian memang melukai kita, tetapi marilah kita memaknainya juga dalam rasa syukur dan sukacita. Karena mereka yang pergi lebih dulu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dengan demikian menjadi milik Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada mereka yang sedang berduka, firman Tuhan di dalam Filipi mengatakan begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kapan kita mengatakan bahwa kita beruntung, Bapak Ibu Saudara? Kita akan mengatakan kita beruntung kalau kita mendapat rejeki nomplok yang datangnya tiba-tiba, tidak diduga-duga. Misalnya seperti saya pernah dengar cerita dari seorang ojek online. Saya tanya, Pak, pengalaman apa yang berkesan dari Bapak selama Bapak jadi ojol? Jadi gini Mas, saya pernah diorder untuk beli makanan ke rumah pelanggan konsumen. Ternyata makanan itu diberikan untuk saya. Saya nggak pernah mengalami ini. Ini keberuntungan bagi saya, rezeki nomplok. Di tengah pandemi, di tengah konsumen yang sudah mulai menurun, ternyata ada orang yang mau berbagi berkat, memesan makanan dan makanannya diberikan kepada saya. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Sesuatu yang datangnya tiba-tiba, tidak diprediksi, tidak diduga-duga, tetapi memberikan nilai tambah kepada kita. Sama halnya dengan kematian. Ketika Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang memberikan pengurangan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kematian adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah kepada kita. Memang benar bahwa mereka yang telah meninggal dunia tidak lagi bersama-sama dengan kita. Di rumah tidak kita bisa jumpai lagi. Rasanya seperti berkurang. Tetapi sebetulnya tidak. Karena bertambahlah kehidupannya di sorga bersama dengan Bapa dalam kemuliaan. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Oleh karena itu, mari kita maknai kematian ini. Sekalipun kita merasa bersedih, kita ingat bahwa ada sukacita di balik peristiwa duka ini. Ibu Lina Tanoko dan anak-anak, cucu-cucu, dan kerabat-kerabat tidak apa-apa menangis. Itu adalah tanda cinta Bapak Ibu Saudara pada almarhumah Ibu Tenesia. Tetapi sisakanlah ruang di dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersukacita dan bersyukur. Karena Ibu Tenesia sesungguhnya telah hidup abadi bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua, terkhusus menguatkan keluarga.
Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Persembahan nyanyian jemaat dari anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut, Bandung.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ketika kami menjalani kehidupan kami, ada kalanya kami merasakan berkat-berkat Tuhan yang kami syukuri. Ada kalanya kami juga mengalami tantangan-tantangan hidup, di mana kami lupa untuk bersyukur, tetapi lebih sering untuk berkeluh kesah dan mengeluh kepada Tuhan. Kami percaya bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Baik ketika kami hidup, maupun ketika kami telah tiada. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menciptakan kami dari debu tanah, memberikan kami nafas hidup-Mu, kami adalah milik-Mu. Dan ketika kami mengakhiri hidup kami di dunia ini, kami akan kembali kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada satupun yang membuat kami takut terhadap kematian. Karena Engkau pun juga mengalaminya, dan Engkau pun menaklukkannya. Oleh karena itu, berikanlah juga kekuatan yang sama kepada kami, agar kami berani berhadapan dengan kematian, kapanpun itu datang menghampiri kehidupan kami. Ajarilah kami agar kami dapat berjaga-jaga dengan hidup seperti Kristus hidup, sehingga ketika waktunya tiba, kami datang dengan siap sedia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur untuk tahun-tahun yang berharga yang Kau berikan kepada kami dengan hadirnya Ibu Tenesia Tanoko di dalam kehidupan kami. Keceriaannya, sukacitanya, pengalamannya, dan kehidupannya sehari-hari bersama kami syukuri. Biarlah segala sesuatu yang baik boleh kami pelihara dan terus kami wariskan kepada anak cucu kami, sehingga terus hiduplah semangat yang baik itu. Jikalau ada sesuatu yang mungkin melukai hati kami, ajarilah kami untuk mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi, dan melihatnya sebagai cara Tuhan membentuk kami, agar kami menjadi orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah penghiburan kepada keluarga almarhumah Ibu Tenesia Tanoko. Biarlah mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah kedukaan ini. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan dan percaya kepada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera atas hidup mereka. Kiranya Engkau juga menggerakkan hati para kerabat, para sahabat, agar juga memberikan penghiburan dan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus Kristus, esok hari kami akan melaksanakan kebaktian pelepasan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, baik sebagai keluarga maupun para sahabat, agar kami bisa melepaskan kepergian almarhumah Ibu Tenesia Tanoko dengan rela hati, ikhlas, dan berikanlah kelegaan kepada kami, agar kami bisa melepaskannya. Tuhan, berkatilah Pendeta Budi yang besok akan melayani baktian pelepasan. Berikanlah hikmat-Mu kepadanya, agar kami semua juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Mu itu. Dan kami dikuatkan dan memperoleh tuntunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan perjalanan hidup kami, hidup dan mati kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 344, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang menebus manusia dari dosa, dan Roh Kudus yang menghiburkan, akan memimpin perjalanan hidupmu untuk menghadapi rasa dukamu dengan senantiasa percaya pada rancangannya yang penuh damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat hening bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah yang pertama, ungkapan bela sungkawa atas nama Majelis Jemaat serta simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung. Dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keluarga Ibu Tenesia Tanoko yang kami kasihi, perkenankan kami mewakili anggota jemaat dan seluruh majelis GKI Taman Cibunut yang pertama menyatakan ikut bela sungkawa atas berpulangnya Ibu Tenesia Tanoko. Namun demikian, kami juga kebetulan tinggal di wilayah timur yang dulu awalnya Ibu Tenesia Tanoko pernah juga tinggal di Antapani, dan kami mengenal betul keluarga Ibu Tenesia Tanoko termasuk kegiatan hari-hari. Sehingga bagi kami pun untuk anggota jemaat di wilayah timur sudah tidak asing lagi
dengan Ibu Tenesia Tanuku. Betapa dulu kalau kami melihat keceriaan dan semangat Ibu Tenesia Tanuku, demikian juga ibu yang aktif, kegiatan di rumah juga kami menyaksikan. Dengan demikian juga kami tahu anak-anaknya, keluarganya juga sangat mencintai Ibu Tenesia Tanuku, sehingga bisa memberikan apa yang terbaik kepada mamanya Ibu Tenesia Tanuku sampai dengan saat dipanggilnya kembali pulang ke rumah Bapa. Demikian juga kami dalam kesempatan ini melihat ya pada kondisi seperti ini tentu nggak bisa komplit datang, terutama kan ada juga keluarga yang di luar negeri, cucu, cicit. Namun demikian semoga bisa mengikuti channel YouTube yang saat ini juga meliput. Nah, selanjutnya sampai dengan besok pagi ke acara pemakaman maupun sesudahnya, kiranya keluarga, anak-anak, cucu-cucu, cicit senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kurang dan lebihnya kami juga mewakili anggota jemaat dan segenap anggota majelis. Terima kasih Ibu Tenesia Tanuku ibarat telah memenangkan pertandingan dari awal sampai dengan akhir berpulangnya, tetap dalam keimanan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian yang kami bisa sampaikan dengan singkat. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan bagi perwakilan keluarga untuk menyampaikan kata-katanya. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sangat dalam kepada jemaat GKI Taman Cibunut yang selama ini saya tahu persis bahwa jemaat begitu mengasihi Popoh. Kita panggilnya Oma, ini kita panggilnya Popoh ya. Popoh itu adalah nenek gitu. Jadi terima kasih karena saya tahu persis juga dari Ibu Lina betapa jemaat begitu memperhatikan setiap pergumulan Mama. Boleh datang didoakan pada saat ada pergumulan, juga datang perjamuan kudus. Saya sungguh berterima kasih untuk semua yang diberikan. Dan saya juga secara pribadi dari adik kakak khususnya berterima kasih untuk kakak saya yang terbesar, Ibu Lina. Saya tahu pergumulan dia begitu banyak di dalam merawat Mama. Terima kasih Ci untuk semua jeripaya, semua cinta kasih yang dicontohkan kepada adik-adik. Begitu besarnya cinta kasih Cici kepada Mama. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga Jalan Putri, kepada keluarga Jalan Putri adalah kakak Mama yang terakhir. Jadi Mama ini dari sekian berapa bersaudara ya Mama kita ini? Kofai total berapa? 7 bersaudara ya, 6 bersaudara ya. Jadi Mama adalah yang terakhir dari adik kakaknya. Dan sebelum Mama ada satu kakak yang tinggal di Jalan Putri yang juga sangat-sangat mengasihi adiknya. Mereka berdua selalu mencari satu dengan yang lain. Di momen-momen tertentu di Imlek kita selalu datang berkunjung, dan mereka berdua merasa sangat kehilangan ketika mereka berdua tidak pernah bisa ketemu lagi. Jadi saya sungguh sangat menghargai cinta kasih keluarga Apingkyu dari Jalan Putri kepada Mama. Terima kasih.
Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada suster. Mama selama lemah tubuh dirawat oleh 2 orang suster yang sangat baik, yang sudah kita anggap seperti keluarga sendiri. Itu Suster Tuti yang ada di belakang. Ada satu lagi suster namanya Suster Susi, saat ini sedang sakit juga, tidak bisa hadir di saat ini. Jadi mama ini sebenarnya pada saat meninggal kemarin tidak ada sakit apapun kecuali lemah dari mata awalnya, sehingga terus menerus degeneratif sehingga dia menjadi tidak bisa banyak aktivitas. Akhirnya mama menjadi lemah tubuh seperti kemarin. Tetapi selama ini tidak ada satu penyakit apapun. Tuhan begitu baik memelihara mama sampai 95 tahun. Kami sebagai anak-anak selalu berbangga hati. Kalau ditanya oleh orang-orang lain, Pak Victor masih punya mama ya? Oh masih punya. Mama saya 92. Waduh, mereka wah 92. Sampai akhirnya 95. Sebetulnya saya berharap bisa 96 di tanggal 26 April ini. Menurut penanggalan Cina setiap 25 tahun ya Pak Haifah ya, tambah 1 tahun ya. Apa 20 tahun? 25 tahun ya, tambah 1 tahun. Jadi sebetulnya mama kalau mau hitungan Chinese itu adalah bukan 95 tetapi ditambah 4 tahun, 99 tahun mama itu umurnya. Jadi luar biasa Tuhan memelihara mama sekian tua dengan keadaan yang sangat baik. Sebagai anak-anak tentu saja kami bangga, kami senang punya oma yang umur panjang, tetapi di sisi lain pun kami melihat akhir-akhir ini begitu kasihan. Tetapi Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Sekarang dia sudah kembali ke rumah Tuhan, sudah berada di sisi Tuhan, sudah nyaman di sisi Tuhan, dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara. Pada kesempatan saat ini pun saya menyampaikan maaf sebesar-besarnya kalau mungkin mama itu memang sifatnya agak keras, mungkin ada kata-kata yang menyinggung selama masa hidupnya, atau ada kata-kata yang menyakitkan hati kepada kita yang masih muda. Mohon dimaafkan. Semua orang tidak terluput daripada kesalahan. Kami juga sebagai keluarga mungkin ada kekurangan, mohon juga dimaafkan. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Memang kita senang mempunyai oma yang umur panjang, dan kami juga sungguh sangat kehilangan. Sebagai akhir kata saya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi pergumulan saya. Saya adalah yang beragama Kristen. Di dalam 10 perintah Tuhan ada satu ayat yang menyatakan bahwa kita harus menghormati, menyayangi orang tua seumur hidup kita. Saya sangat bersyukur karena tidak semua orang bisa mengalami ini. Dan saya bisa bagaimana mengalami mencintai orang tua. Saya bisa mengamini ayat itu. Saya bersyukur karena tidak semua orang bisa mengalami punya orang tua yang begitu umur panjang. Jadi bagi saudara-saudara yang masih memiliki orang tua, memiliki mama, sayangilah mereka sampai akhir hidup mereka. Sekian, terima kasih kata sambutan dari saya. Terima kasih untuk malam ini, untuk waktunya yang diberikan untuk keluarga kami. Sangat menguatkan bagi kami semua. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengumuman ibadah pelepasan dan pemakaman yang esok hari, yaitu Senin 15 Maret 2021 akan diadakan pada pukul 9 pagi, dipimpin oleh Pendeta Budi Cahyono Sugeng. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir bisa menghadiri di jam ibadah tersebut. Selanjutnya dipersilakan bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah pada hari ini memberikan ungkapan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.